Chapter 1236. Mundur dari ibu kota Feluriam. Langkah tiba-tiba Kaisar Sura membatalkan harapan semua orang. Tidak ada yang mengira bahwa orang-orang seperti Kaisar berjudul akan menyelinap menyerang Tuan Muda Zen setelah pertempuran berakhir. Cermat, Tuan Muda Zen, hati-hati. Bajingan tak tahu malu itu. Ada kerumunan instan di antara kerumunan. Semua orang berteriak dalam peringatan dan keheranan, benar-benar terkejut dengan perkembangan yang baru ditemukan. Kaisar Peerless melesat keluar sebagai seberkas cahaya dari tempat duduknya bersama anggota Gunung Suci Pivol lainnya. Kaisar Void dan Coiling Dragon mengikuti. Kaisar Petalplak dan Mountain Trush langsung menuju panggung. Kelima kaisar ingin memblokir serangan untuk pemuda itu. Tapi mereka terlalu jauh. Pisau mematikan sudah di tenggorokan Jiang Chen sebelum mereka bisa mencapai tepi arena. Ayunan itu tampaknya tidak dapat diblokir. Pada saat genting itu, bumi sebelum Jiang Chen terbelah. Sejumlah tanaman merambat meledak, masing-masing setebal lengan berotot. Mereka menuju ke Kaisar Sura tanpa penundaan. Seolah-olah dia meramalkan perpindahan dari Kaisar Sura, Jiang Chen menghasilkan beberapa lusin gambar duplikat dirinya dalam sekejap mata. Masing-masing identik, tidak mungkin mengatakan yang mana yang asli. Tanaman merambat yang meledak milik Bewitching Lotus of Fire and Ice. Meskipun mereka tidak dapat mengikat Kaisar Sura terlalu lama, mereka berhasil menghalangi kemajuannya. Setelah dia berjuang bebas, dia dihadapkan pada banyak bentuk cermin dari Tuan Muda. Kaisar Sura tampak terkejut melihat pemandangan di depannya. Pada saat berikutnya, 5 kaisar mencapai panggung. Daoi Sura, kamu tidak boleh gegabah. Seru Kaisar Petalplak. Kaisar Peerless, di sisi lain, hanya memiliki mata dingin untuk ketiga dalam perintah Feluriam. Dia melepaskan aura kaisar besarnya dalam sebuah pertunjukan oposisi terbuka. Aku selalu mendengar ada karakter terkenal di Feluriam Capital yang disebut Kaisar Sura. Aku tidak berharap seseorang seperti itu menjadi kamu. Kamu mengecewakanku, Sura. Kaisar Peerless terdengar sangat dingin. Tuan Muda Zen bahkan belum berusia 30 tahun. Berkelahi dengannya sudah menempatkan kamu pada posisi tercela. Jika kamu suka bertarung begitu banyak, mengapa tidak bertarung dengan aku? Petik 2. Ekspresi Kaisar Sura gelap, tetapi hatinya merah padam. Dia tidak mau menerima hasil ini. Skema jangka panjangnya telah gagal total pada menit terakhir. Itu tidak mungkin benar. Dia tidak tahan memikirkannya. Tapi tidak peduli seberapa sombongnya dia secara pribadi, dia tidak ingin mengambil risiko kemarahan kolektif 5 kaisar sekaligus. Semua orang, Daoi Sura pasti telah kehilangan dirinya dalam panasnya saat ini. Tolong maafkan tindakannya yang malang. Kaisar Fasea menyela, setelah menyusul kelompok itu. Sekutu Sura adalah belut yang licin. Begitu dia mengerti rencana semula gagal, dia segera beralih mencari kesimpulan diplomatik untuk berbagai hal. Karena Kaisar Petalplak dan Mountain Trush telah naik, mereka tidak diragukan lagi condong ke Gunung Secret Pivot. Koalisi Shuro tidak lagi memiliki keunggulan di Feluriam Capital. Meskipun Emperor Sky Splitter telah sepakat sebelumnya untuk mendukung mereka, Sura Retreat tidak memenuhi semua harapan. Kehilangan bukanlah pilihan, tapi perlahan-lahan menjadi pilihan selama tantangan. Ketidakhadirannya di panggung mengungkapkan sikapnya dengan sempurna. Dia tidak tertarik untuk mengasosiasikan dirinya lebih jauh dengan kekacauan ini. Dengan Kaisar Sura dan Fasea saja, rencananya sudah tenggelam. Kaisar Fasea tidak bodoh. Dia akan memotong kerugiannya ketika dia bisa. Namun, Coiling Dragon tidak akan menyerah. Jika kita melihat ini dari sudut pandang yang serius, Sura Retreat baru saja gagal dalam merebut tahta dan percobaan pembunuhan. Jika dia bersikap seperti itu secara terbuka, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan di balik pintu tertutup. Petik 2. Kaisar Sura memasang tatapan jahat pada rekan barunya. Dan apa yang akan kamu lakukan? Ketidaksenangan Kaisar Coiling Dragon yang diperburuk ini. Kamu yang salah tingkah dan kamu tidak ingin orang lain membicarakannya. Apakah kamu ingin menertawakan semua ini? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan dalam ketidakhadiran Daois Pivot? Petik 2. Kaisar Sura tertawa terbahak-bahak. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Apalagi yang bisa dibicarakan? Melingkar naga, kamu tidak memiliki ruang untuk berbicara. Kamu hanya anjing gunung merak suci. Bertingkah seperti hewan peliharaan mereka sesukamu, tapi aku menoleransi selama 3000 tahun. Aku sudah menunggu 3 milenium untuk ini. Dan apa yang aku dapatkan? Tahta adalah Kaisar Pivot untuk melakukan apa yang dia inginkan.
Dia tidak peduli dengan apa yang aku pikirkan. Apakah Felurium Capital akan selalu menjadi milik Secret Pivot Mountain? Petik 2. Kaisar Phasea gelisah dengan ini. Rekan Sois, desaknya, tolong, jangan katakan lagi. Kita semua keluarga di sini. Tidak perlu terlalu sibuk dengan pertikaian internal. Petik 2. Kaisar Sura membanting lengan Phasea ke samping. Aku sama sekali tidak marah. Karena aku kalah hari ini, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Aku secara resmi mengumumkan kepergian aku dari Felurium Capital. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan selalu menjadi musuh kota ini. Petik 2. Kaisar Phasea sepenuhnya dibohongi. Dia tidak bisa membayangkan kata-kata yang baru saja diucapkan. Bukankah dia dipaksa berdiri? Mengingat hubungan dekat mereka, tidak mungkin Phasea bisa tinggal setelah Sura pergi. Mencibir, Jiang Chen menatap Kaisar Sura dengan penuh perhatian. Sepertinya kamu sudah menemukan rumahmu selanjutnya. Orang yang paling dibenci Kaisar Sura saat ini bukanlah Kaisar Pivot, tetapi Jiang Chen. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, nak. Tanpa batas 4 jam di putaran, metode lemah kamu tidak akan berarti apa-apa. Aku akan membunuhmu seperti anjing biasa lainnya. Sekarang setelah mereka secara resmi melakukan hubungan yang buruk, Kaisar Sura tidak akan rugi. Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun saat dia menatap Kaisar Sura dengan termenung. Kamu benar. Faktanya, jika aku belum siap sekarang, serangan pengkhianatan kamu akan berhasil. Tapi itu adalah kesempatan terakhir kamu harus membunuhku. Kamu tidak akan memiliki kesempatan itu lagi. Aku punya satu pertanyaan terakhir untuk kamu, apakah penghilangan Kaisar Pivot terkait dengan kamu atau tidak? Petik 2. Sebelum Kaisar memiliki kesempatan untuk menjawab, Raja Muda itu dengan cepat menambahkan, tidak perlu mencoba untuk menutupinya. Aku memiliki firasat yang baik bahkan jika kamu langsung menyangkalnya. Hutang ini ada di kepala kamu. Petik 2. Semua orang memucat mendengar kata-kata itu. Secara alami, Kaisar Sura tidak akan pernah mengakui hal seperti itu. Kamu tahu di mana menemukanku. Aku akan menunggu kapan saja, dia mendengus. Aku lebih khawatir kamu terlalu takut untuk datang. Tetap saja, aku sarankan kamu untuk tidak mengomel tentang aku di masa depan. Petik 2. Seperti yang aku pikirkan, terkekeh Jiang Chen, kamu memiliki keberanian untuk melakukan perbuatan itu, tetapi tidak ada yang mengakuinya. Tidak heran Kaisar Pivot selalu mengatakan kepada aku bahwa ambisi adalah satu-satunya yang kamu miliki. Pria yang tidak bertanggung jawab. Bahkan jika kamu berbaring rendah selama 10.000 tahun, kamu akan tetap menjadi tikus di bayang-bayang. Kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membuat sesuatu dari diri kamu sendiri. Jika kamu meninggalkan Felurium Capital, langkah kamu berikutnya tidak diragukan lagi akan bergabung dengan beberapa faksi. Ingat apa yang aku katakan hari ini, setidaknya kamu yang terbaik kedua di sini. Setelah kamu pergi, kamu hanyalah anjing seseorang. Itulah yang kamu inginkan, selama sisa hari-hari kamu. Petik 2. Dia melirik serius pada ruang tamu saat dia mengatakan ini, dan Kaisar Pilzenit pada khususnya. Pemimpin Pilvire City sangat marah. Dia tidak berharap Kaisar Sura menjadi tidak berguna. Kehilangan adalah satu hal, tapi serangan menyelinap. Melakukan hal itu benar-benar merusak peluang masa depan di kota ini. Pilzenit ingin Kaisar Sura tinggal di Felurium Capital sebagai informan yang menyamar. Sayangnya, rencana itu sia-sia. Daois Sura, aku kira ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku memanggil kamu, sesama pengikut Tao. Kaisar Void mendesah pelan. Kamu telah membuat kesalahan besar hari ini. Pergi, bawa pengikutmu bersamamu. Pergi sekarang. Semua yang tetap berada di kota setelah 3 hari akan menjadi pengkhianat bermerek. Petik 2. Bagaimana denganmu? Kaisar Coiling Dragon menatap Phasea dengan dingin. Kaisar Phasea pucat. Semua mata tertuju padanya, menekannya untuk menyatakan kesetiaannya. Akhirnya, dia menghela nafas dengan kesedihan. Aku akan pergi kemanapun Daois Sura pergi. Phasea tahu bahwa sebagai pelopor Sura Retreat, ia telah membuat terlalu banyak musuh di Felurium Capital. Sangat diragukan bahwa dia akan menemui akhir yang menyenangkan jika dia tidak melarikan diri ketika dia masih bisa. Kaisar Void memberi hormat kepada Kaisar Petalplak dengan kepalan tangan. Daois Petalplak, faksi aku dan aku bersedia mendukung Tuan Muda Zen sebagai penguasa masa depan Felurium Capital. Bagaimana denganmu? Petik 2. Seperti aku dan milikku, sependapat Kaisar Coiling Dragon.
Aku juga setuju bahwa Tuan Muda Zen adalah pilihan terbaik, kata Kaisar Mountaintrush. Kaisar Petal Plak mengangguk. Tuan Muda Zen adalah seorang jenius yang dikaruniai kita oleh surga. Berkat tidak hanya di Gunung Merak Suci, tetapi juga di seluruh kota kami. Seorang pemuda yang brilian seperti dia pasti akan mengubah nasib kita menjadi lebih baik, diberikan waktu. Aku akan menentang kehendak surga dengan tidak mendukungnya. Petik 2. 4 Kaisar Agung telah membuat sikap mereka diketahui. Karena Sura dan Phasea bukan lagi milik Felurium Capital, hanya Emperor Sky Splitter yang tersisa. Kaisar Void mengintip rekannya yang pendiam dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa meskipun Sky Splitter telah mendukung Kaisar Sura, Sky Splitter pada dasarnya berbeda dari Kaisar Phasea. Mungkin dia hanya melakukannya karena terpaksa. Seseorang seperti dia layak diyakinkan. Tidak ada kebijaksanaan dalam menuntut Sky Splitter untuk pergi juga. Itu akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan keseluruhan Felurium Capital. Kaisar Sky Splitter membungkuk ketika dia melihat sisa Kaisar berbicara. Karena rekan-rekan Taois aku semua menyatakan dukungan mereka untuk Tuan Muda Zen, bagaimana aku tidak bisa mengikuti petunjuk kamu yang anggun. Selain itu, aku tidak akan membuang toleransi amal kamu begitu mudah. Petik 2. Kaisar Pencari Langit, Jiang Chen memotong. Ketika Kaisar Pifau dan Kaisar Sura meninggalkan kota, aku ingat kamu juga melakukannya. Jika aku boleh, apakah kamu atau tidak berpartisipasi dalam hilangnya Kaisar Pifau? Petik 2. Kilatan ketidakpuasan melintas di wajah Kaisar Sky Splitter. Namun, ekspresinya tetap jujur dan terus terang. Aku tidak mencoba memberikan alasan apapun di sini. Namun, aku merasa bahwa seseorang mempermainkan aku tentang perselingkuhan itu. Petik 2. Bagaimana? Selama periode ketidakhadiran Kaisar Pifau, kata Kaisar Sky Splitter, aku menerima berita bahwa harta muncul baru-baru ini di suatu tempat. Tentu saja aku pergi untuk menyelidiki, tetapi akhirnya tahu bahwa itu adalah berita palsu. Pada saat aku kembali, rumor tentang menghilangnya Kaisar Pifau sudah menyebar. Tebakan aku adalah seseorang menanam berita itu khusus untuk aku, memaksa partisipasi aku dalam masalah-masalah selanjutnya. Petik 2. Meskipun Emperor Sky Splitter tidak secara langsung menyebut nama Kaisar Sura, maknanya lebih dari jelas. Dia mengisyaratkan bahwa Kaisar yang ambisius telah mengarang berita itu, menciptakan persepsi yang salah bahwa Sky Splitter dan Sura berada di sisi yang sama. Semua mata tanpa sadar fokus pada Kaisar Sura sekali lagi. Chapter 1237. Penalian dalam hati rakyat. Kaisar Sura tersenyum apatis. Pengasuh pagar benar-benar mudah terombang-ambing. Sejarah ditulis oleh para pemenang. Katakan apapun yang kamu inginkan, aku tidak akan berpartisipasi dalam omong kosong kamu. Dia mengacungkan lengan bajunya dan kembali ke kampnya sendiri. Mulai sekarang aku memutuskan hubungan dengan Felurium Capital. Mereka yang ingin mengikuti aku bebas untuk melakukannya. Adapun mereka yang tidak mau, katakan saja Felurium Capital tidak akan menerima pengkhianatanmu dengan baik. Kaisar Sura sangat persuasif. Faksi yang berada langsung di bawah Sura Retreat dengan cepat menunjukkan kesetiaan mereka. Yang mulia, kami akan mengikuti kamu. Kami akan tetap setia sampai mati. Loyalis yang tak tergoyahkan sebagian besar terdiri dari faksi langsung di bawah Sura Retreat dan beberapa klan dan pengikut yang memiliki hubungan dekat. Para pengikut yang baru-baru ini dibujuk untuk berpihak pada Kaisar Sura berusaha keras untuk menarik garis yang jelas antara mereka dan Kaisar. Mereka secara alami tidak akan pergi. Kaisar Petal Plak mengerutkan kening ketika dia melihat betapa berpengaruhnya Kaisar Sura. Kaisar Coiling Dragon segera memperingatkan Jiang Chen. Tuan Muda Zen, Felurium Capital akan terkoyak jika ini terus berlanjut. Jiang Chen tersenyum dengan acuh tak acuh. Mereka yang memutuskan untuk mengikutinya adalah loyalis atau orang yang tidak dapat berpikir jernih. Felurium Capital tidak banyak berguna bagi mereka. Aku lebih suka mereka pergi. Petik 2. Kaisar Void mengangguk setuju. Tuan Muda Zen membuat poin yang bagus. Jika hati mereka tidak bersama Felurium Capital, kepergian mereka mungkin benar-benar menguntungkan kedua belah pihak. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk membersihkan rumah. Petik 2. Kaisar Petal Plak akan menyuarakan keprihatinannya, tetapi akhirnya memilih untuk tidak melakukannya karena Jiang Chen tampaknya sudah memiliki rencananya sendiri. Pada akhirnya, Kaisar Sura meyakinkan sekitar 20 pengikut untuk pergi bersamanya. Sementara 20 mungkin tampak seperti banyak, tetapi ada total 900 pengikut di Felurium Capital.
Nomor ini bukan sesuatu yang bisa ditulis di rumah. Tetapi meskipun mereka membuat keputusan untuk mengikuti Kaisar Sura, mereka khawatir bahwa seseorang tertentu tidak akan membiarkan mereka pergi. Aku tidak akan menghentikan siapapun yang ingin pergi dengan Kaisar Sura. Namun, begitu kamu keluar dari gerbang ibu kota, kamu akan menjadi pengkhianat yang telah memutuskan semua hubungan dengan ibu kota. Kamu tidak diizinkan menggunakan nama Felurium Capital mulai hari ini, dan kamu tidak akan pernah diizinkan kembali ke tembok ini. Jiang Chen mengumumkan dengan tegas setelah mayoritas dari mereka mengambil keputusan. Kami juga akan meluncurkan penyelidikan menyeluruh atas hilangnya Kaisar Pifao. Jika kami mengetahui bahwa ada di antara kamu yang menyembunyikan informasi apapun, kamu akan dianggap sebagai musuh publik dan diburu. Petik 2. Selain Kaisar Sura dan Kaisar Fasea, tidak mungkin ada orang lain yang tahu tentang detail hilangnya Kaisar Pifao. Kata-kata Jiang Chen menanamkan rasa takut pada mereka, tapi sudah terlambat untuk ragu-ragu. Mereka selalu menjaga hubungan dekat dengan Kaisar Sura dan praktis disumpah ke retret Sura. Tidak akan ada masa depan bagi mereka jika mereka tinggal di Felurium Capital. Jiang Chen menatap Kaisar Sura dengan mengancam. Kamu dapat mengambil orang-orang kamu dan pergi. Tandai kata-kata aku, jika aku mengetahui bahwa kamu ada hubungannya dengan menghilangnya Kaisar Pifao, kamu tidak akan bisa lepas dari murka aku bahkan jika kamu bersembunyi 9.000 meter di bawah tanah. Petik 2. Dia berbicara dengan limbung dan dominasi, pengaruhnya banyak yang lebih besar daripada Kaisar Sura setelah dia mendapatkan kepercayaan publik. Kaisar Sura bangga dan sombong, tetapi bahkan dia tidak berani menembak balik. Dia mencibir dingin dan memberi isyarat. Ayo pergi. Loyalis Kaisar Sura mengikuti dan menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Tuan Muda Zen, kamu membiarkan mereka pergi begitu saja. Kaisar Coiling Dragon sedikit tidak puas. Jiang Chen menanggapi dengan senyum tipis. Tidak penting. Suatu hari, aku akan membuat mereka membayar semua yang telah mereka lakukan. Petik 2. Dia tidak membiarkan mereka pergi dengan sukarela. Hanya saja Felurium Capital tidak bisa menangani konflik apapun saat ini. Konflik internal yang sangat besar akan merusak kesejahteraan ibu kota. Akan ada harga yang harus dibayar jika Kaisar Sura dan Fasea bergandengan tangan saat terjadi perkelahian. Meskipun Emperor Sky Splitter, Petal Plak, dan Mountain Trush telah mengakui statusnya sebagai Tuan Muda Zen, tidak diketahui berapa banyak mereka sebenarnya berkontribusi dalam pertarungan. Jika mereka abstain, Gunung Suci Pifao akan menjadi satu-satunya yang menderita kerugian luar biasa dalam pertarungan. Jadi demi kebaikan yang lebih besar, Jiang Chen tidak punya pilihan selain bersabar. Yang dibutuhkan Felurium Capital adalah stabilitas, bukan pembantaian. Selain itu, ia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Kaisar Sura ada di balik hilangnya Kaisar Pifao. Dia sangat yakin bahwa Kaisar Sura bersalah, tetapi dia tidak bisa meyakinkan publik hanya dengan interogasi publik. Warga bingung. Untuk menenangkan para pengikut dan meredam spekulasi, dia harus menstabilkan situasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Kaisar Petal Plak mengangguk meyakinkan ketika dia melihat bagaimana Jiang Chen menangani masalah ini. Pendapatnya tentang Tuan Muda tumbuh lebih tinggi. Tidak mudah bagi seorang pemuda untuk tidak termakan oleh kemenangan. Jiang Chen melirik tenang, namun tegas pada pengikut yang tersisa. Aku tidak peduli dengan fraksi mana yang dulu bersama kamu, aku juga tidak peduli dengan rencana apa yang kamu miliki di toko. Karena kamu telah memutuskan untuk tinggal, aku hanya ingin mengingatkan kamu bahwa sebagai salah satu dari kami, kamu harus selalu fokus pada peningkatan modal kami. Aku tidak akan memaafkan siapapun yang berniat mengkhianati atau membahayakan modal kita. Persatuan dan kepercayaan kami satu sama lain adalah satu-satunya alasan mengapa kami selalu menjadi yang terkuat di 8 wilayah atas. Petik 2. Kaisar Petal Plak mengangguk. Tuan Muda Zen telah menunjukkan kemurahan hati yang besar dan memilih untuk meninggalkan masalah di masa lalu. Kamu tidak perlu khawatir tentang konsekuensi atas tindakan kamu hari ini. Posisi kamu tidak akan terancam jika kamu menetapkan jalan yang benar dan menunjukkan kesetiaan penuh pada modal kami. Petik 2. Itu benar. Para pengikut yang terhormat, kamu sebaiknya mengingat kata-kata ini dengan baik. Petik 2. Dimengerti. Para pengikut berteriak sebagai tanggapan. Jiang Chen membuat gerakan menyapu. Tidak setiap hari kami mengumpulkan Vassal Gathering. Karena kamu sudah datang jauh-jauh dari ibu kota, tetaplah tinggal beberapa hari lagi. Aku pribadi akan memberikan beberapa kuliah untuk membagikan beberapa wawasan tentang pil.
Juga, aku telah memutuskan untuk mendirikan sekolah di ibu kota untuk membina dan melatih mereka yang sangat berbakat dalam hal Pildao. Jika ada jenius semacam itu di antara anak-anak kamu, pertimbangkan untuk mendaftar. Petik 2. Itu wajar untuk menawarkan wortel setelah memukul dengan tongkat. Setelah mengalahkan rasa takut ke para pengikut, tiba saatnya untuk menawarkan beberapa insentif dan mengikat mereka. Memang, semua orang senang mendengar ini. Setidaknya ada satu Pildao jenius di setiap rumah tangga bawahan. Itu luar biasa. Hiduplah Tuan Muda Zen. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zen. Mulai sekarang, aku hanya akan mendukung Tuan Muda. Aku akan menentang siapapun yang mencoba menentangnya. Petik 2. Betul, Tuan Muda Zen benar-benar orang yang cakap. Dia mungkin masih muda, tapi dia sudah berkontribusi begitu banyak untuk modal kita. Petik 2. Sekolah Pildao akan menjadi pencapaian abadi yang akan bermanfaat bagi ribuan generasi. Feluriam Capital memiliki beberapa warisan Pildao, tetapi tidak pernah ada cara sistematis untuk mewariskannya. Sekolah Pildao pasti akan menyalakan kembali gairah ibu kota untuk Pildao. Petik 2. Ini pasti sesuatu yang dinanti-nantikan. Para pengikut semua tersenyum. Kaisar Petalplak dan Kaisar Mountain Trush bertukar pandang. Kekaguman mereka terhadap Tuan Muda tumbuh dari menit ke menit. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Zen. Kamu mendapatkan kesetiaan para pengikut hanya dari satu keputusan sederhana. Kaisar Void memuji sambil tersenyum. Kaisar Coiling Dragon tertawa terbahak-bahak. Aku sudah mengatakannya sekali dan aku akan mengatakannya lagi. Tuan Muda Zen adalah pembawa kekayaan besar. Mengapa Kaisar Pivou menjadikannya pewaris jika sebaliknya? Petik 2. Semuanya, aku percaya bahwa semua orang telah melihat betapa hebatnya Tuan Muda Zen dalam Pildao. Aku telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan bertemu dengan raksasa tak terhitung di dunia Pildao, tetapi aku belum pernah menemukan orang yang berbakat dalam Pildao seperti dia. Aku tidak tahu siapa yang menguasai Pildao terbaik di dunia, tetapi Tuan Muda Zen jelas yang terbaik di hati aku. Teriak Kaisar Peerless. Betul. Aku bisa membuktikan fakta bahwa Tuan Muda Zen adalah nomor 1 dalam Pildao. Kaisar Coiling Dragon tersenyum. Ketika aku masih penguasa klan dari faksi Coiling Dragon, umurku hampir mencapai ujungnya. Hampir semua orang yakin akan kematianku, termasuk aku. Tetapi mengapa aku tidak mati? Petik 2. Ini adalah kedua kalinya Kaisar Melingkar Naga mengemukakan masalah ini. Dia sebelumnya hanya menceritakan kisah itu kepada sekelompok kecil orang dan merasa perlu untuk mengulangi kisah itu sekarang. Aku tidak dalam posisi untuk mengatakan ini sebelumnya, tapi sekarang aku akhirnya bisa mengeluarkan kebenaran. Itu benar, itu semua berkat Tuan Muda Zen. Jika dia tidak memperpanjang umurku beberapa tahun lagi dan memurnikan pil Pinecrane untukku, tidak akan ada Kaisar Melingkar Naga hari ini. Petik 2. Kaisar Coiling Dragon semakin gelisah, dan ceritanya sangat meyakinkan karena dia menceritakannya sendiri. Ingat ketika faksi memperebutkan pil panjang umur, pil yang dapat memperpanjang umur untuk pembudidaya sage. Pil Pinecrane dapat melakukan hal yang sama untuk para kultivator kerajaan. Aku ingin bertanya kepada kamu semua, apakah ada di antara kamu yang pernah mendengar pil yang memperpanjang hidup sebelum Tuan Muda Zen muncul di tempat kejadian? Petik 2. Tidak, datang jawaban bulat. Aku pernah. Tetapi peningkatan 3-5 tahun adalah batas untuk pil ajaib yang seharusnya. Satu yang bisa memperpanjang umur 800 hingga 1000 tahun tidak pernah terjadi di benua Divine Abyss. Ini adalah tonggak untuk Pildao. Aku dipenuhi dengan keyakinan bahwa penampilan Tuan Muda Zen akan menyebabkan perubahan besar dalam Pildao. Feluriam Capital pasti akan menjadi pusat Pildao untuk 8 wilayah atas di masa depan, tempat perlindungan bagi Pildao. Petik 2. Kata-kata Kaisar Melingkar Naga bukan hanya untuk meningkatkan moral. Mereka juga menusuk Kaisar Pil Zenith di bagian tamu. Chapter 1238. Pejabat baru bekerja keras untuk menunjukkan efisiensi. Dunia bela diri Dao adalah tempat yang menakjubkan. Ketika gairah menyala dalam hati orang, mereka cenderung mudah dibujuk oleh orang lain. Itu tidak berarti bahwa mereka adalah domba yang tidak berotak tanpa pendapat mereka sendiri, tetapi bahwa dunia adalah tempat dengan yang terkuat di puncak. Ketika datang ke Pildao, eksploitasi Tuan Muda Zen selama beberapa tahun terakhir tidak kurang dari legenda. Setelah eksploitasi digali, banyak yang menyadari bahwa ia sudah menjadi monumen bagi orang lain, meskipun masih muda. Pil panjang umur dan pil Pinecrane.
Keduanya sendiri sudah cukup untuk mengabadikan namanya. Selain itu, Tuan Muda Zen juga telah mengalahkan Pil King Jilan yang tak terkalahkan, dan lebih dari sekali, untuk melakukan booting. Di bawah hiasan orang-orang yang disengaja, kisah-kisahnya menyebar dalam gelombang hiruk-pikuk, penampilannya yang luar biasa di Vassal Meeting termasuk di dalamnya. Dia menghadapi Kaisar Sura selama 5 putaran dan menghancurkan lawannya dengan Pil Dao, penjinakan binatang buas, dan formasi, dengan hasil imbang berupa jimat dan Dao bela diri. Skor yang menentukan dari 3 kemenangan dan 2 kerugian melawan Kaisar Sura yang arogan memang sangat mengesankan. Beberapa mengatakan bahwa itu adalah keberuntungan buta, bahwa Tuan Muda itu tampak agak usang di babak final. Tapi lalu bagaimana? Tuan Muda Zen bahkan belum berusia 30. Dia membuat nama untuk dirinya sendiri hanya dalam dekade terakhir. Sungguh menakjubkan bagi seorang pemuda berusia 30 tahun untuk mengikat dengan seorang Kaisar Agung 3000 tahun, tidak peduli bagaimana hasil itu terjadi. Siapapun yang berada dalam situasi ini tidak akan dapat menerima satu pukulan, apalagi bertahan selama 4 jam. Ada banyak jenius muda di Felurium Capital, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengatakan mereka bisa menghadapi pukulan dari Kaisar Sura di puncak kekuasaannya. Pernyataan itu terlalu tidak masuk akal untuk dibuat. Tapi Tuan Muda Zen telah melakukan yang mustahil. Lebih mengesankan lagi, dia keluar tanpa cedera. Pertempuran itu sendiri sudah melegenda. Ada banyak contoh di benua ilahi abis dari yang lemah mengalahkan yang kuat, tetapi melakukannya dengan perbedaan kekuatan yang besar benar-benar tidak pernah terjadi. Prestasi Tuan Muda Zen lebih dari sekadar bintang. Itu akan menjadi pembicaraan di kota untuk waktu yang lama berikutnya. Pendongeng menyukai kisah yang berbatasan dengan yang menakjubkan. Bahkan mereka yang tidak menyukai Tuan Muda Zen dipaksa untuk mengakui bahwa jika dia diberi cukup waktu untuk tumbuh, dia akan naik ke ketinggian yang benar-benar hebat. Kaisar Pifo pada dasarnya memerintah dengan sempurna selama 3 milenium terakhir, dan penggantinya yang dipilih menunjukkan potensi yang lebih besar. Meskipun Kaisar Pifo tidak bungkuk di masa mudanya, baik dia maupun Kaisar Sura tidak cukup kompeten untuk mencapai kemerdekaan yang bisa dibanggakan Jiang Chen. Tidak semua pengikut akan berbalik dan menyembah Tuan Muda segera, tetapi insentifnya memberikan setidaknya awal. Dia sangat percaya bahwa begitu sekolah didirikan, hubungan antara penguasa dan pengikut akan jauh lebih baik. Rasa persatuan dengan Felurium Capital akan sangat ditingkatkan. Sudah bertahun-tahun sejak kedatangan Jiang Chen di kota. Dia merenungkan selama ini mengapa Felurium Capital lebih rendah dari Pilvire City di Pildao. Kurangnya pengetahuan dan sumber daya adalah alasan yang paling penting, tetapi ada alasan lain yang serupa, kekurangan dengan Kaisar Pifo. Dalam banyak hal, ada perbedaan yang dapat diabaikan antara Pilvire dan penguasa Felurium. Dalam hal karisma, Kaisar Pifo bahkan bisa dianggap sebagai pemenang yang jelas. Penguasa yang tenang di Felurium Capital mengadopsi welas asih dalam pemerintahannya hampir sepanjang waktu. Kaisar Pilzenit berdiri dengan kontras yang keras, bertindak dengan ambisi dan kekejaman yang kejam. Tetapi sikap yang terakhir itu jauh lebih efektif dalam mengkonsolidasikan dan mengendalikan sebuah faksi. Meskipun Kaisar Pifo memerhatikan rakyatnya dan memerintah dengan bijak, dia memiliki beberapa masalah moral. Dia dan Kaisar Pilzenit sangat bertolak belakang dalam hal ini. Suasana yang dialami Jiang Chen saat berkunjung ke Pilvire City adalah kohesi internal mutlak. Selain itu, kota-kota satelit di sekitarnya menghormati kedaulatan absolutnya. Sistem macet karena betapa alami itu. Pilvire City agak menarik karena kemajuannya dalam pil. Sebagian besar faksi tidak bisa menahan daya tariknya, apalagi mempertimbangkan untuk pergi, tetapi tindakan pribadi Kaisar Pilzenit atas nama kota juga berkontribusi terhadap hal ini. Tujuan utama Pilvire City adalah untuk selalu meningkatkan pengaruhnya. Kaisar Pifo tidak punya keinginan untuk melakukan hal seperti itu dengan Felurium Capital. Dia memiliki hati yang sangat besar untuk mengakomodasi lebih banyak subjek, tetapi bukan sifat untuk menaklukkan mereka di tempat pertama. Baru-baru ini, ia sebagian besar berfokus pada memukul mundur invasi iblis di masa depan. Sementara itu, Pilvire yang mengembang terus melayang di depan pikiran Kaisar Pilzenit. Itulah perbedaan mendasar antara keduanya. Dari sudut pandang objektif, Kaisar Pifo adalah orang yang lebih terhormat. Namun, bawahan sering lebih suka pemimpin yang lebih otoriter dan ambisius. Kegiatan-kegiatan seperti Bounty Arena di Temple of Cleansing Fire adalah hal biasa di Pilvire City. Tidak demikian halnya dengan Felurium Capital,
di mana acara serupa jarang terjadi. Urusan varietas itu sangat menarik bagi masyarakat luas. Mereka menciptakan keributan dan kesibukan, menarik para ahli dari seluruh penjuru. Begitu basis populasi ada di sana, tempat itu secara alami menjadi pusat kegiatan. Persepsi inilah yang mendorong Jiang Chen untuk mendirikan sekolah Pildao. Itu adalah keputusan pertamanya sebagai penguasa Velurium Capital. Kegembiraan dari para pengikut mengatakan kepada pemuda itu bahwa keputusannya adalah keputusan yang bijaksana. Terlepas dari berapa banyak tenaga kerja dan modal yang dibutuhkan, itu adalah investasi yang berharga untuk jangka panjang. Kaisar Mountain Trush menamparkan pahanya dengan kagum. Keberanian dan resolusi kamu luar biasa, Tuan Muda Zen, dan tidak disukai. Kamu mendapatkan dukungan aku yang tidak perlu dipertanyakan. Apakah kamu membutuhkan pria atau uang? Aku tidak akan menolak apapun yang dapat aku berikan. Petik 2. Itu gerakan yang sangat amal, terkekeh Kaisar Petalplak. Faksi aku dan aku tidak bisa mengabaikan tugas kami untuk itu. Tidak ada yang akan menentang pendirian sekolah Pildao baru. Semua orang telah melihat bahwa Tuan Muda Zen dan Gunung Pivolnya yang suci adalah yang terbaik di bidang kerajinan di seluruh kota. Kemurahan hati dari bintang yang sedang naik daun itu terlalu murah hati untuk diabaikan. Mereka tidak bisa menentang berbagi tanpa pamrih seperti itu. Di ruang tamu, saudara-saudara Han dari Sekte Yuskaiswat besar tertawa terbahak-bahak. Selamat, Tuan Muda Zen. Selamat, kamu membalikkan arus melalui usaha kamu sendiri, dan debu akhirnya mengendap. Aku pikir kita semua bisa menantikan masa depan Velurium Capital yang cerah di masa depan. Kami mengagumi penguasaan Tuan Muda atas Pildao dari lubuk hati kami. Bagaimanapun, kamu adalah Kaisar Pil tamu kami. Kami bersedia mensponsori bagian dari sekolah Pildao kamu. Petik 2. Tuan Muda Zen, jika kita di Celestial Cicada Court menyumbang juga, akankah kamu membuka pendaftaran untuk kami? Su Huanzhen tidak akan kalah. Jika aku membuka sekolah Pildao, itu akan merekrut siswa dari seluruh domain manusia. Tentu saja, kami akan menunjukkan preferensi untuk orang-orang kami sampai batas tertentu, Jiang Chen tersenyum. Baik Su Huanzhen dan saudara-saudara Han senang dengan deklarasi tersebut. Kamu senang bekerja bersama, Tuan Muda Zen. Aku senang menyebut kami teman, Han Qianzan menegaskan dengan bersemangat. Su Huanzhen mempertahankan senyum tipisnya. Kami di pengadilan Cicada Surgawi pernah memperlakukan Velurium Capital sebagai milik kami. Sayangnya, tuanmu memiliki karisma yang jauh lebih sedikit daripada kamu, Tuan Muda Zen. Petik 2. Kepala Sekte Perempuan sangat mencintai Kaisar Pivao bertahun-tahun yang lalu. Sayangnya, banyak kesalahan karena kurangnya akhir yang bahagia adalah pada penguasa Velurium yang biasanya bijaksana. Dia masih melankolis tentang hal itu, meskipun dia tidak membiarkannya berubah menjadi kebencian. Kaisar Pil Zenith dalam acar, jika dia tidak memiliki rencana lain dalam pikiran, dia kemungkinan akan pergi bersama Kaisar Sura. Jiang Chen setidaknya, cukup terkejut bahwa penguasa Pilvire memiliki hati untuk tetap tinggal. Kaisar Pil Zenith tertawa kering. Aku harus memberi selamat padamu, Tuan Muda Zen. Kamu telah melakukan hal-hal hebat di usia yang begitu muda. Aku tidak berpikir bahkan Kaisar Pivao di masa mudanya melampaui kamu. Petik 2. Ini adalah pujian yang berlebihan. Jiang Chen tidak menanggapi kata-katanya dengan sangat serius. Dia kembali menatap Pil Zenith, tersenyum tipis. Aku tidak berharap Kaisar Pil Zenith, penguasa Pilvire City, akan memberkahi Velurium Capital yang rendah hati dengan kehadiranmu. Tetapi karena kamu diundang ke sini oleh Sura, dan Sura tidak lagi tinggal di sini di kota, aku khawatir aku tidak menemukan alasan untuk menahan kamu di sini lagi. Petik 2. Semua orang menganggap pernyataan ini lucu. Tuan Muda Zen secara terbuka menunjukkan Kaisar Pil Zenith pintu. Terlepas dari disimulasi Kaisar Pil Zenith, dia merasakan gelombang kemarahan di hatinya. Benar-benar anak yang tercela, karena tidak menunjukkan rasa hormat yang pantas untuknya. Nalurinya sebagai penguasa kota besar mengambil alih pada detik terakhir. Dia mempertahankan senyum sedalam kulit meskipun amarahnya. Aku mendengar bahwa Tuan Muda Zen berencana mendirikan sekolah Pildao. Kami di Pilvire City memiliki keahlian dalam hal ini. Mungkin para raksasa di utara dan selatan dapat bekerja sama sebagai sekutu dalam upaya ini. Petik 2. Bekerja sama. Penonton merasakan warna wajah mereka. Bekerja sama dengan Pilvire City. Bukankah itu mengundang ular ke dada seseorang? Ibu kota Velurium dan Pilvire City tidak kenal baik,
Jiang Chen tersenyum dingin. Aku pikir tidak ada banyak kebutuhan bagi kita untuk bekerja sama. Aku tidak berpikir ada sesuatu yang berharga dalam hal itu. Petik 2. Jika Kaisar Pilzenit tidak siap secara mental untuk diejek, dia akan batuk darah di tempat. Menilai dari nadanya, dia menganggap dirinya jauh lebih unggul dari Pilviresity. Senyum palsu menghilang dari wajah Kaisar. Wajahnya menjadi gelap. Tuan Muda Zen, aku bisa memahami harga diri mudamu. Yang mengatakan, apakah itu rasa tidak hormat terhadap Pilviresity? Aku mendengar dalam nada bicaramu. Petik 2. Chapter 1239. Melarikan diri. Nada bicara Kaisar Pilzenit tidak baik. Sebagai penguasa pada masanya, dia tidak tahan dengan penyebaran berita bahwa dia telah dihina oleh seorang pemuda. Itu akan merusak martabat dan otoritas Pilviresity. Kaisar Peerless mengerutkan kening. Kami sudah memberi kamu wajah, Pilzenit, belum lagi kamu tidak disambut di sini di tempat pertama. Kamu hanya mempermalukan diri sendiri lebih jauh dengan omong kosong ini. Petik 2. Sementara Sura membenci Jiang Chen yang paling banyak dari yang hadir, Kaisar Peerless menduduki puncak daftar untuk Pilzenit. Ketika mantan saingan cintanya berdiri membela Jiang Chen, Kaisar Pilzenit tertawa aneh. Kamu lagi, apakah kamu menjalani hidup kamu dengan mundur, Mo Shuang? Aku masih ingat nada sok kamu ketika kamu menolak tawaran aku untuk bergabung dengan Pilviresity dan ketika kamu berjuang melawan aku untuk seorang wanita. Dan lihat dirimu sekarang, semakin menyedihkan kamu semakin tua. Bagaimana rasanya menjadi anjing Feluriam Capital? Petik 2. Jika itu di masa lalu, Kaisar Peerless akan marah. Tetapi sekarang, Kaisar Agung itu hanya melihat ke belakang dengan tenang ketika dia menjawab, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sama naifnya seperti sebelumnya jika kamu berpikir kamu dapat memprovokasi aku dengan kata-kata seperti itu. Kami berdua sudah beberapa ribu tahun, Pilzenit. Aku tahu apa yang kamu inginkan, di mana ambisi kamu berada, tetapi kamu mungkin tidak tahu apa yang aku inginkan sekarang. Kami berjalan di jalur yang berbeda. Jika kamu cerdas, kamu akan pergi dan menyibukkan diri dengan barang-barang kamu sendiri. Jika kamu menolak, ya, aku yakin 8 wilayah atas akan senang mendengar tentang kematian kamu di Feluriam Capital. Petik 2. Mo Shuang berbicara dengan dingin, nadanya agak mengancam. Dendam antara dia dan Kaisar Pilzenit tidak dapat diatasi, dan dia tidak akan keberatan sama sekali jika dia membunuh saingannya di sini dan sekarang. Tetapi pada saat yang sama, ia sadar bahwa kultivasinya masih lebih lemah daripada Kaisar Pilzenit. Namun, karena hampir semua kaisar besar Feluriam Capital berkumpul saat ini, mereka mungkin dapat melenyapkan Kaisar Pilzenit jika mereka menyerang bersama. Tapi itu adalah lamunan yang jelas tidak realistis. Kaisar Pilzenit tertawa terbahak-bahak. Kematianku. Dia melirik setiap kaisar besar yang hadir. Bukannya aku sesumbar, tapi aku ragu orang-orang seperti Feluriam Capital bisa membunuhku bahkan jika Pivot ada di sekitar. Apa yang harus aku takuti dari rakyat jelata seperti kalian, bahkan jika kalian datang bersama aku? Petik 2. Dia benar-benar tidak takut pada mereka. Dia mungkin tidak cocok jika mereka semua menyerang sekaligus, tetapi dia yakin bahwa dia bisa lolos dari cengkeraman mereka dengan bakat. Dahi Jiang Chen berkerut saat dia menanggapi dengan acuh tak acuh. Sepertinya kamu benar-benar ingin mencobanya, Pilzenit. Haruskah aku memenuhi permintaanmu? Petik 2. Pria muda itu kemudian menunjuk arena di sekitar mereka. Aku tahu bahwa akan ada banyak komplikasi selama pertemuan pengikut, jadi aku sengaja membuat formasi peringkat langit sebelumnya. Karena kamu sangat percaya diri, mengapa kamu tidak mencobanya? Petik 2. Apa? Kaisar Pilzenit kehilangan sebagian keberaniannya. Formasi peringkat langit. Kaisar Pilzenit telah menyaksikan pertempuran antara Jiang Chen dan Kaisar Sura. Bahkan dia harus mengakui bahwa dasar anak nakal dalam pembentukan Dao sejajar dengan penguasaan anak terhadap Pildao. Jika Jiang Chen benar-benar telah mengatur formasi peringkat langit di arena ini, maka keselamatannya sangat berbahaya untuk sedikitnya. Semakin Kaisar Pilzenit memikirkannya, semakin tidak percaya dirinya tumbuh. Ibu kota Feluriam dan Pilviresity praktis berada di sisi berlawanan dari 8 daerah atas, dan dia adalah orang di wilayah asing. Sekuat mungkin dia tidak bisa benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya di sini. Itulah alasan dibalik, naga yang kuat tidak bisa menekan ular lokal. Pada titik ini, Kaisar Pilzenit tahu bahwa tidak mungkin dia entah bagaimana bisa mendapatkan pil penetrane dari Jiang Chen. Setidaknya tidak hari ini.
Sambil terkekeh, sang kaisar besar tiba-tiba menghilang menjadi seberkas cahaya hitam. Suaranya bergema di udara. Aku tidak akan melupakanmu, Tuan Muda Zen. Aku akan membayar 10 kali lipat untuk masalah hari ini. Petik 2. Dia tersingkir. Jiang Chen tersenyum ketika dia melihat tempat tertentu di langit dengan mata dewa dan mata emas jahat. Mengapa kamu melarikan diri jika kamu berani seperti yang kamu klaim, Pil Zenith? Potong 10 kali, 100 kali omong kosong. Bukannya aku belum pernah ke Pilvire City kamu. Itu bukan sarang naga atau sarang harimau. Potong sesumbar dan berhentilah berbicara seolah-olah Pilvire City tidak terkalahkan. Petik 2. Dia tidak suka menembak mulutnya, tapi ini adalah saat yang tepat ketika itu diperlukan. Di depan umum, Kaisar Pil Zenith adalah kaisar besar tingkat atas yang setenar Kaisar Pifau. Bukan saja dia cocok dengan Kaisar Pifau dalam hal kultivasi, status, reputasi, dan otoritas, dia bahkan tampaknya mendapatkan momentum. Jiang Chen tidak ragu bahwa ancaman dari seseorang seperti dia akan meninggalkan bekas hitam di hati orang-orang Felurium Capital. Sebagai tuan muda, ia harus dengan tegas dan percaya diri merespons ancaman itu. Tuan muda Zen tidak takut dengan Kaisar Pil Zenith. Oleh karena itu, Felurium Capital juga tidak perlu takut pada Pilvire City, bahkan ketika Kaisar Pifau absen. Penanganan minutiae Jiang Chen sangat efektif. Para pengikut merasa cukup dibenarkan. Lagi pula, jika Kaisar Pil Zenith benar-benar seram seperti yang dia bayangkan, mengapa dia melarikan diri begitu dia mendengar tentang pembentukan pangkat langit? Dia pada akhirnya tidak terkalahkan. Kaisar Coiling Dragon terkekeh sebelum bertanya pada Jiang Chen dengan nada berbisik, Tuan muda, apakah kamu benar-benar membuat formasi peringkat langit? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Tentu saja tidak. Pengaturan formasi peringkat langit hampir tidak semudah yang dia bisa. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam sehari, dan jumlah batu roh yang harus dibayar adalah astronomi. Dia hampir tidak kaya sehingga dia bisa membuat formasi peringkat langit kapan saja dia mau, belum lagi dia punya cara yang lebih baik untuk menghabiskan waktunya. Jadi, itu hanya gertakan. Kaisar Mountain Trush menggosok hidungnya dengan senyum masam. Tidak juga. Dia hanya satu orang dan belum mencapai kerajaan Empire. Dia juga takut bahwa kita semua akan maju bersama. Orang-orang yang ambisius seperti dia sangat takut akan kematian, terlepas dari topeng tak terkalahkan yang mereka kenakan. Jiang Chen terus merobohkan Kaisar Pil Zenith sehingga ia mengurangi bayangan dan tingkat kewaspadaan di hati semua orang. Tidak peduli seberapa kuatnya Kaisar Pil Zenith, dia tetap saja seorang kaisar yang hebat. Dia tetap rentan selama dia belum mencapai kerajaan Empirean. Kesenjangan kekuatan antara Pil Zenith dan kaisar-kaisar besar Felurium Capital juga tidak sepenuhnya dapat dijembatani. Bahkan jika Pil Zenith tidak jatuh ke tebing, Jiang Chen ragu bahwa kaisar besar akan berani meletus dalam permusuhan terbuka. Felurium Capital mungkin telah kehilangan Kaisar Pifau, Kaisar Sura dan Kaisar Fasea, masih ada 6 kaisar besar yang hadir. Jika Jiang Chen mengerahkan kekuatan yang dekat dengan Kaisar Agung, saudara-saudara Han dari Sektuat Skyscape, Su Huanzhen dan Kepala Sekte Xia dari Istana Cicada Celestial ditambahkan ke hitungan itu, maka Kaisar Pil Zenith akan menghadapi 10 Kaisar Agung dan 1 Kaisar Sudo besar. Tidak peduli seberapa kuat Pil Zenith, dia tidak akan bisa menghadapi semua orang sendirian. Itu akan bunuh diri. Kaisar Eternal Celestial Capital terkekeh geli ketika Kaisar Pil Zenith tertawa. Karena rapat fasal sudah berakhir, aku akan mengambil cuti, Tuan Muda Zen. Selamat tinggal. Kemudian, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Kaisar dari modal surgawi abadi. Jiang Chen mengarahkan tatapan dingin, membunuh pada sosok yang pergi. Belum ada dari mereka yang pecah dalam permusuhan terbuka, tetapi Kaisar dari modal surgawi abadi harus menyadari bahwa Tuan Muda Zen adalah Jiang Chen pada saat ini. Sebelumnya, Jiang Chen telah dipaksa untuk melepaskan Lotus of Fire and Ice yang menyihir dalam duel melawan Kaisar Sura. Itu adalah petunjuk luar biasa tentang identitasnya. Modal surgawi abadi harus memahami itu. Mereka memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan Jiang Chen dan yakin telah melakukan penelitian menyeluruh terhadap pemuda itu. Bahkan sebelum rapat fasal berlangsung, ibu kota kekal abadi telah mencurigai bahwa Tuan Muda Zen tidak lain adalah Jiang Chen sendiri. Setelah pemimpin fraksi melihat Bewitching Lotus of Fire and Ice dilepaskan, ia akhirnya tahu bahwa kecurigaan mereka benar selama ini. Diserang dengan emosi,
Dia berharap bahwa Kaisar Sura akan berhati-hati untuk menang dan secara terbuka menyerang Gunung Pifau Suci. Ketika kedua belah pihak cukup terluka, dia akan menghasut Kaisar Pilzenit untuk menghilangkan ancaman tersembunyi yang adalah Tuan Muda Zen sekali untuk selamanya. Tapi ternyata tidak terjadi seperti itu. Setelah Kaisar Pilzenit melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya, Kaisar Ibu Kota Eternal yang ditakuti untuk hidupnya sendiri. Dia lebih lemah dari Kaisar Pilzenit, dan tidak ada yang bisa dia lakukan jika Jiang Chen memutuskan untuk menggunakan kekuatan kolektif dan membunuhnya di sini dan sekarang. Ibu Kota Abadi Eternal bahkan tidak akan bisa mengeluh jika menyalahkan atas hilangnya Kaisar Pifau diberikan sebagai alasannya. 8 wilayah atas bukan tempat beralasan atau masuk akal untuk memulai. Siapa yang akan membela dirinya jika dia terbunuh? Modal surgawi abadi lebih rendah dari modal Feluriam. Faksi akan berantakan jika dia mati. Jadi apa gunanya pembicaraan balas dendam? Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang selain melarikan diri. Niat membunuh di mata Jiang Chen hanya berlangsung sesaat. Feluriam Capital akhirnya aman setelah Kaisar Pilzenit dan Eternal Celestial Capital berangkat. Pertemuan pengikut disimpulkan. Silakan kembali ke akomodasi kamu, semuanya. Pengaturan untuk sekolah Pildao harus dibahas lebih lanjut sebelum kami dapat melanjutkan. Jadi silakan berkumpul di sini besok sehingga kami yang dapat menerima saran kamu. Ketika saatnya tiba, tolong jangan malu dan menawarkan saran sebanyak yang kamu bisa. Petik 2. Fasal meeting telah berakhir, tetapi kegembiraan di Feluriam Capital belum mereda. Rincian pertemuan itu dengan cepat menyebar ke setiap sudut Feluriam Capital. Semua orang terkejut dengan kepergian Kaisar Sura, tetapi Tuan Muda eksploitasi legendaris Zen datang sebagai kejutan yang bahkan lebih besar. Mereka pertama kali bersedih bahwa Kaisar Sura pergi, tetapi ketika Tuan Muda Zen yang ajaib disebutkan, kehadiran Kaisar Besar yang terus berlanjut tampak lalai. Kaisar Sura tidak berkontribusi banyak pada Feluriam Capital meskipun tinggal di sana selama beberapa ribu tahun. Sebaliknya, Tuan Muda Zen telah mencapai banyak hal besar hanya beberapa tahun setelah bangkit untuk menonjol. Chapter 1240. Pertama, bersikap setia terhadap Tuan Muda Zen. Stabilitas sementara kembali ke Feluriam Capital, dan efek negatif dari desas-desus tentang menghilangnya Kaisar Pifau dibawa ke penghentian sementara. Namun, masih ada beberapa pesimisme yang berbeda di dalam Feluriam Capital. Faktanya tetap bahwa Kaisar Pifau telah hilang, dan Kaisar Sura dan Kaisar Fasea telah meninggalkan Feluriam Capital. Mereka kehilangan 3 dari 8 kaisar besar dalam sekejap mata. Tidak mengherankan bahwa beberapa orang merasa sedih. Namun, kemurungan itu dengan cepat tenggelam oleh pendapat mayoritas. Jadi bagaimana jika kita kehilangan Kaisar Sura dan Kaisar Fasea? Apa sebenarnya yang telah mereka lakukan untuk kita selama ini? Mereka hanya membuang-buang udara dan ruang. Petik 2. Ya, Feluriam Capital akan sama dengan atau tanpa mereka. Siapa tahu? Mungkin Tuan Muda Zen dapat membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi sekarang karena para pembuat onar ini telah pergi. Petik 2. Kita harus mendukung Tuan Muda Zen. Dia pria muda yang sukses dan menyegarkan. Akan benar-benar bencana jika Feluriam Capital jatuh ke tangan seseorang yang egois seperti Kaisar Sura. Petik 2. Cukup benar, Kaisar Sura tidak memiliki kebajikan atau kemampuan. Dia tidak bisa memerintah Feluriam Capital. Tuan Muda Zen jelas merupakan pilihan yang lebih baik dari keduanya. Petik 2. Tuan Muda Zen praktis sempurna selain kekuatan Dao bela dirinya, kamu tahu. Bahkan Kaisar Pifau belum tentu lebih baik daripada Tuan Muda Zen dalam hal-hal selain Dao bela diri. Atau mungkin Tuan jimatnya sedikit lebih baik dari Tuan Muda Zen. Wajar bagi yang baru untuk mengganti yang lama. Aku pikir Kaisar Pifau membuka jalan bagi Tuan Muda Zen. Itu sebabnya dia secara bertahap menarik diri selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Kamu mungkin benar. Kaisar Pifau masih kuat, tetapi dia belum memusatkan perhatiannya pada Feluriam Capital selama beberapa waktu. Dia pasti berencana untuk menyerahkan kekuasaan kepada Tuan Muda Zen sesegera mungkin. Petik 2. Kaisar Pifau benar-benar semua melihat. Aku bertanya-tanya bagaimana dia berhasil membesarkan seorang jenius seperti Tuan Muda Zen. Dengan dia di pucuk pimpinan kami, kekayaan Feluriam Capital akan tetap kuat selama 10.000 tahun lagi, setidaknya. Petik 2. Di kediaman Tuan Muda, mata dan telinga Gunung Pifau Suci terus memberi makan suara orang-orang ke telinga Jiang Chen. Tuan Muda, masih ada beberapa yang ragu tentang kemampuan kamu,
tetapi sebagian besar mendukung kamu dan percaya kamu bisa menuntun mereka ke kemuliaan yang lebih besar. Ya, minoritas yang tidak setuju itu ditenggelamkan oleh mayoritas. Keempat raja besar kemungkinan adalah yang paling bahagia dari semua orang. Untuk satu, Gunung Merak Suci telah mengalahkan Red Sura dan memperkuat aturannya di Feluriam Capital. Kedua, Tuan Muda Zen dengan mudah setara dengan Kaisar Pifau Muda dalam hal keterampilan dan temperamen. Bahkan, Tuan Muda lebih tegas dan berani ketika menyelesaikan masalah, jadi orang bisa mengatakan bahwa dia lebih baik. Jiang Chen mengangguk. Aku ingin mendengar pendapat kamu. Jika ada yang memiliki pendapat untuk menawarkan tentang pembentukan Akademi Pildao, silakan menyuarakannya sekarang. Kita semua berada di sisi yang sama di sini. Mari kita pastikan kita siap ketika kita berdiskusi dengan para vasal nanti. Petik 2. Aku tidak keberatan, Tuan Muda. Akademi Pildao adalah hal yang baik yang akan bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Secara alami, aku sepenuh hati mendukung pembangunannya. Hanya ada satu hal yang ingin aku tekankan. Kita harus memastikan bahwa siswa yang kita daftarkan benar-benar mendukung Gunung Merak Suci. Mereka akan tumbuh menjadi fondasi pemerintahan kamu di masa depan, jadi kami harus memastikan bahwa mereka setia kepada kamu, Tuan Muda. Cloud Soar Monarch memberikan pendapatnya. Mo Wushuang juga mengangguk. Cloud Soar benar. Kamu mungkin telah mengusulkan Akademi Pildao dengan mempertimbangkan masa depan Feluriam Capital, tetapi tidak ada salahnya memperkuat aturan kamu atas subjek kamu sendiri. Mereka harus belajar, bahkan jika kami mencuci otak mereka dengan fakta ini, bahwa kamu adalah penguasa Feluriam Capital dan penguasa yang harus mereka layani dengan setia. Petik 2. Bagaimana menurutmu, adik perempuan? Kaisar Peerless bertanya pada Huang sambil tersenyum. Sejak Huang mengalahkan Li Jiancheng, semua orang di Secret Pifau Mountain melihatnya dalam cahaya baru. Pertarungan membuat mereka menyadari bahwa Nona Huanger yang ramah itu sebenarnya adalah pembudidaya yang sangat terampil dan mereka lebih menghormatinya. Secara alami, pendapatnya jauh lebih penting daripada sebelumnya. Huang tersenyum. Aku setuju dengan kamu, saudaramu. Selain motif egois, pasti ada kebutuhan bagi Tuan Muda Zen untuk membangun otoritasnya. Jika tidak, Kaisar Sura kedua atau ketiga dapat mencoba untuk menantang pemerintahan Tuan Muda kita. Kami tidak membutuhkan lebih dari satu otoritas di Feluriam Capital. Petik 2. Jiang Chen tertawa. Tidakkah itu membuatku tiran? Tolong jangan bercanda, Tuan Muda. Aku juga berpikir mereka benar. Plumscore Monarch juga mengekspresikan dirinya. Aku juga setuju, Tuan Muda. Mengapa Kaisar Sura berani menantang kita saat ini? Karena Kaisar Pifau memberinya terlalu banyak waktu luang pada hari itu. Jika Yang Mulia menaruh cengkeraman pada Kaisar Agung sejak awal, dia tidak akan pernah berani bangkit melawan kita, tambah Wild Fox Monarch. Ya, tolong pikirkan ini, Tuan Muda. Semua orang di Feluriam Capital saat ini mengangkatmu sebagai penguasa mereka. Bahkan Kaisar Petalplak dan Kaisar Mountain Crush tidak keberatan. Kamu harus menggunakan kesempatan emas ini untuk memperkuat aturan kamu. Setelah reputasi kamu berakar di hati semua orang, tidak ada yang akan bisa memberontak melawan kamu, saran Cloud Soar Monarch. Jangan khawatir, Kaisar Pifau mempercayakan tugas ini kepadaku, jadi tidak mungkin aku mengabaikan tugasku. Namun, tolong jangan salah menafsirkan niat Kaisar Pifau. Dia punya alasan untuk memanjakan Kaisar Sura, yang sedang berkata, masa lalu adalah masa lalu. Jadi kita harus fokus pada masa sekarang. Ada dua hal yang harus kita lakukan untuk saat ini. 1. Kita perlu membentuk Akademi Pildao. 2. Kita perlu menemukan Kaisar Pifau. Meskipun aku tidak percaya Yang Mulia sudah mati, aku tidak berpikir Kaisar Sura akan berani memberontak begitu berani jika Kaisar Pifau sama sekali tidak terluka. Dia mungkin ada hubungannya dengan hilangnya Yang Mulia. Paling tidak, penampilan Kaisar Pil Zenith dan Eternal Celestial Capital selama Vasal Meeting bukanlah suatu kebetulan. Jiang Chen berbicara terus terang karena mereka semua berada di sisi yang sama. Dahi Cloud Soar Monarch berkerut. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa mereka telah menyerang Yang Mulia? Budidaya Kaisar Pifau tidak tertandingi. Sura tidak mungkin memiliki empedu untuk menyakiti Yang Mulia, kan? Semua orang berbicara dalam pikiran mereka. Meskipun semua yang mereka pikir kecurigaan Jiang Chen masuk akal, kepercayaan mereka pada Kaisar Pifau sangat dalam sehingga hampir fanatik. Tak satu pun dari mereka yang percaya bahwa ada orang yang benar-benar dapat membahayakan Kaisar Pifau.
Jiang Chen mendesah pelan. Aku sungguh berharap bahwa aku salah dalam hal ini. Untuk saat ini, harap memperhatikan lingkungan kamu dan menghindari melakukan perjalanan keluar dari ibu kota sebanyak yang kamu bisa. Aku khawatir Kaisar Sura akan mencoba sesuatu yang drastis dalam keputusasaannya. Petik 2. Ya, kita semua harus menjaga punggung kita. Chronobalance Monarch tampak sedikit bingung. Tuan muda, kita berada di atas angin saat itu, bukan? Mengapa kita tidak mencoba membunuh Kaisar Sura dan mencabut duri di pihak kita untuk selamanya? Petik 2. Jiang Chen tersenyum. Keuntungan kami tidak sebesar yang kamu pikirkan. Misalnya Kaisar Pil Zenith dan modal surgawi abadi mungkin telah ikut campur. Meskipun kami memiliki keunggulan jumlah, tidak ada yang tahu apakah Kaisar Petal Plak dan Kaisar Mountain Trush akan mengerahkan diri mereka sepenuhnya. Itu akan menjadi kemenangan besar bahkan jika kami menang. Itu benar-benar sesuatu yang tidak ingin aku lihat. Musuh kita akan bangkit melawan kita jika kita terluka, dan itu bahkan dapat menyebabkan keruntuhan total. Petik 2. Kata-kata Tuan Muda masuk akal. Sebuah kemenangan besar tidak layak, Cloud Soar Monarch mengangguk. Baiklah, mari kita mengalihkan perhatian kita kembali ke akademi. Di mana harus dibangun? Seberapa besar skalanya? Tolong ucapkan pikiranmu dengan bebas, semuanya. Petik 2. Kita harus mendirikan akademi di bagian yang lebih bergengsi dari Felurium Capital. Di mata bawahan ini, Luojia Mountain Range adalah lokasi yang baik. Dataran besar dapat ditemukan di kaki gunung, dan 3 sungai menyatu menjadi sebuah danau. Ini adalah lokasi yang indah dengan feng shui yang sangat baik, dan sangat dekat dengan Gunung Pifau Suci. Ini membuatnya nyaman bagimu untuk mengawasi akademi, Tuan Muda. Petik 2. Aku menyarankan agar kita mendirikan patung Tuan Muda di akademi. Para siswa harus selalu diingatkan bahwa Tuan Muda Zen adalah orang yang mendirikan akademi. Petik 2. Kamu benar, itu ide yang bagus. Mengenai skalanya, ya, itu tidak mungkin terlalu kecil. Aku kira kita dapat membagi konstruksi menjadi beberapa tahap. Untuk saat ini, kami akan fokus pada mendaftarkan para pemuda di Felurium Capital. Kita bisa mempertimbangkan Pildau jenius dari daerah sekitarnya setelah itu. Petik 2. Mengapa kita harus menerima orang jenius dari daerah lain? Plumscore Monarch agak enggan. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Kurasa kalian semua ingin penjelasan. Baiklah, izinkan aku berbicara tentang ketika aku mengunjungi Pilvire City. Kesan terbesar yang aku jalani adalah Pilvire jauh lebih aktif daripada Felurium. Kegiatan ini dinyatakan dalam pertukaran semua bidang studi. Dengan kata lain, Pilvire City lebih baik dalam menarik para ahli di sekitarnya karena mereka menawarkan tingkat kebebasan yang lebih besar dan opsi yang menarik. Apakah ada di antara kamu yang tahu mengapa demikian? Petik 2. Tolong beri kami penerangan, Tuan Muda. Jawabannya sangat sederhana, sungguh. Pilvire City hanya lebih terbuka daripada Felurium Capital. Benar bahwa dasar Pildau mereka dalam, tetapi tidak ada satu kekuatan pun yang dapat tumbuh kuat dengan sendirinya tanpa bantuan dari luar. Itulah mengapa Pilvire memberikan penekanan besar dalam memperluas pengaruh mereka di wilayah mereka, membentang ke daerah pertengahan dan selatan dari 8 daerah atas. Apakah ada di antara kamu yang tahu mengapa bahkan daerah yang lebih dekat dengan kami lebih memilih Pilvire City? Petik 2. Bawahan Jiang Chen terdiam saat mereka mempertimbangkan kata-kata Tuan Muda. Bukannya mereka tidak pernah memikirkan hal ini ketika Kaisar Pifau masih berkuasa. Mereka hanya belum memikirkan hal itu sampai hari ini. Mo Wushuang juga menghela nafas. Seperti yang kalian semua tahu, aku benci Kaisar Pil Zenith. Kamu bahkan mungkin memanggilnya musuh seumur hidup aku. Namun, bahkan aku akui bahwa metode operasi Pilvire City cukup mengesankan. Daerah di sekitarnya sangat setia kepada Pilvire bukan karena Kaisar Pil Zenith begitu mengesankan, tetapi karena ketenaran dan fondasi Pilvire berakar dalam di hati mereka. Petik 2. Maksudmu tujuan akhir Akademi Pildau kita adalah untuk menarik orang-orang jenius dari seluruh negeri, Tuan Muda. Apakah kita mencoba menjadikan Felurium Capital pilihan utama semua orang di 8 daerah atas, dan bahkan seluruh wilayah manusia? Petik 2. Itulah tepatnya yang aku rencanakan. Namun, aku membutuhkan kerja sama semua orang untuk mewujudkannya. Jiang Chen menghela nafas.